Inilah breaking news berita 1 News Channel, saya Veronica Muniaga. Mapolda Jawa Barat menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus penistaan Lambang Negara Pancasila. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara hari ini. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Aditya Warman di Mapolda Jawa Barat. Ya Adit, apakah benar memang bahwa Rizik Syihab setelah ditetapkan sebagai tersangka? Ya Veronica, selamat sore. Memang setelah gelar perkara ketiga selesai dilakukan pada pukul 6:05 waktu Indonesia Barat tadi, akhirnya Polda Jawa Barat menetapkan ataupun menaikkan status atas nama Rizik Syihab menjadi tersangka. Sekali lagi kami tekankan, Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan ataupun menaikkan status atas nama Rizik Syihab menjadi tersangka. Rizik Syihab ini merupakan tersangka terkait masalah penodaan lambang negara Pancasila dan juga pencemaran nama baik proklamator Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Dan tadi sampai saat ini juga kami masih menunggu kehadiran dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, yaitu Kombes Pol Yusri Yunus, yang memang masih berada di dalam melayani sejumlah media yang masih ingin memberikan ataupun menanyakan, mengkonfirmasi terkait masalah berita ini. Namun sekali lagi Veronica, kami tekankan di sini sekali lagi, Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka. Rizik Syihab akhirnya ditetapkan sebagai tersangka terkait masalah kasus penodaan lambang negara Pancasila dan juga pencemaran nama baik proklamator Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Sebelumnya bahwasanya Rizik Syihab ini dilaporkan terkait masalah omongannya ataupun pembicaraannya di depan sejumlah massa di lapangan Gazebo Kota Bandung pada tahun 2011 yang lalu, yang memang menyentuh ataupun penyindir terkait masalah Pancasila, ketuhanan di sila pertama menjadi di sila terakhir. Dan ini merupakan ataupun memenuhi syarat-syarat kategori penodaan terhadap lambang negara setelah memang Polda Jawa Barat melakukan gelar perkara selama tiga kali. Gelar perkara yang pertama sudah dilakukan sekitar 1 bulan yang lalu, gelar perkara yang kedua sudah dilakukan sekitar minggu lalu, dan gelar perkara ketiga baru saja selesai dilaksanakan. Dari ketiga gelar perkara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya unsur-unsur yang dilakukan oleh Rizik Syihab memenuhi sejumlah poin yang menyabet ataupun menyebabkan dirinya tersangkakan 2 pasal. Yang pertama, Veronica, dapat kami sebutkan pasal 154A terkait masalah penodaan terhadap lambang negara, dan yang kedua ialah pasal 320 terkait masalah pencemaran nama baik. Yang cukup menarik dan juga dapat ditarik garis bawah di sini, Veronica, bahwasannya Polda Jawa Barat tidak hanya begitu saja menetapkan Rizik Syihab menjadi tersangka, namun ini butuh proses yang cukup panjang. Salah satunya ialah gelar perkara di ketiga ini. Dalam gelar perkara ketiga ini, Polda Jawa Barat kembali memanggil sejumlah saksi yang dirasa dapat memenuhi sejumlah unsur yang masih dipenuhi ataupun coba digali lagi oleh Polda Jawa Barat. Tadi kami dapat konfirmasi bahwasannya saksi yang dipanggil pada hari ini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan memberikan keterangan hingga pukul 11 ialah saksi ahli bagian bidang pidana. Saksi ahli ini berjumlah 2 orang yang sudah hadir tadi jam 7 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saksi ahli tadi disebutkan memberikan alasan-alasan terkait masalah apakah unsur-unsur pidana ini dapat menjerat Rizik Syihab jika memang pelanggaran ataupun sangkaan terhadap 2 pasal tersebut terpenuhi. Veronica. Ya Adit, lantas bagaimana kemudian posisi dari Rizik Syihab sendiri selanjutnya? Apakah kemudian Rizik akan ditahan ataukah masih dibolehkan untuk pulang begitu? Ya Veronica, ini yang salah satu yang cukup menarik dan jadi pertanyaan awak media tadi di sini. Kita ketahui bahwasanya 2 pasal yang menjerat Rizik Syihab, yaitu pasal 154A dan juga pasal 320, ini masing-masing berjumlah 4 tahun kurungan penjara. Ini artinya kedua pasal tersebut masih di bawah 5 tahun, dan di dalam undang-undang ataupun peraturan dari pihak kepolisian ini tidak ada hukum yang melarang bahwasanya Rizik Syihab ditahan sementara ataupun diberikan larangan untuk berpergian ke luar negeri. Ini
kembali lagi juga ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Pol Yusri Yunus yang menyatakan bahwasannya selanjutnya nanti Rizik Syihab akan diberikan surat panggilan pertama sebagai tersangka. 7 hari dari surat pertama tersebut akan dikirimkan dan jika Rizik Syihab tidak hadir maka akan diberikan surat pemanggilan kedua. Begitupun selanjutnya normatifnya Veronica, jika surat panggilan kedua ini tidak dipenuhi oleh Rizik Syihab maka pihak kepolisian akan menjemput paksa Rizik Syihab untuk datang ke Mapolda Jawa Barat untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka. Selain itu Veronica, yang dapat kami sebutkan bahwasannya hari ini kami dapat sebutkan tidak ada Rizik Syihab di Mapolda Jawa Barat, hanya gelar perkara saja. Gelar perkara ketiga yang dilakukan sejak pukul 11 siang hari tadi dan baru selesai sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi juga Kombes Pol Yunus juga menyatakan ataupun menghimbau nantinya para massa FPI dihimbau untuk tidak datang ke Mapolda Jawa Barat ataupun mengawal begitu seperti biasanya Rizik Syihab yang dipanggil ke sejumlah kepolisian. Kita belajar dari pengalaman ketika diperiksa di Kapolda Metro Jaya ataupun memenuhi panggilan pada sidang-sidang. Rizik Syihab dikawal oleh ratusan bahkan ribuan massa dari FPI. Nah, untuk itu Kapolda Jawa Barat tadi menghimbau melalui Kabid Humas menyatakan tidak ada ataupun menghimbau untuk tidak datang massa ke Mapolda Jawa Barat karena hal itu tidak diizinkan. Artinya jika memang tidak diizinkan oleh pihak kepolisian di daerah tersebut, pihak kepolisian berhak membebaskan ataupun membubarkan secara paksa. Veronica. Ya, Adit, meskipun ada himbauan tersebut, apakah ada persiapan juga di Mapolda Jawa Barat khususnya pengamanan begitu pasca penetapan status Rizik Syihab sebagai tersangka? Veronica, sejauh ini kami belum dapat mengkonfirmasi apakah ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Mapolda Jawa Barat terkait masalah pengamanan pemanggilan dari Ketua FPI Rizik Syihab yang memang beberapa waktu lalu ditetapkan ataupun statusnya dinaikkan sebagai tersangka oleh Mapolda Jawa Barat. Namun yang dapat kita ketahui bahwasannya tentunya dari pihak kepolisian Jawa Barat ini pasti akan meningkatkan keamanan baik dari penjagaan di sekitar Mapolda maupun nantinya penjagaan dari sejumlah titik-titik vital di kota Bandung. Ini berpusat di Jawa Barat sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Veronica. Rencananya dari Mapolda Jawa Barat sendiri akan menggelar semacam konferensi pers, begitu Adit, kira-kira jam berapa? Ya Veronica, baru saja tadi konferensi pers ataupun jumpa wartawan begitu dilakukan ataupun diwakilkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat yaitu Kombes Pol Yusri Yunus. Tadi Yusri Yunus memang menyatakan ini merupakan pesan langsung dari Kapolda Jawa Barat yang diwakili oleh Kombes Pol, maksud kami Kabid Humas Polda Jawa Barat yang menyatakan bahwasannya Rizik Syihab sebagai tersangka seperti itu. Ini tidak lama, sekitar 4 hingga 5 menit konversi itu berlangsung dan tadi wartawan juga sempat bertanya sejumlah pertanyaan krusial seperti lalu langkah apa yang dilakukan oleh Polda Jabar selanjutnya, surat pemanggilan seperti apa, sistematisnya seperti apa, apakah Rizik Syihab ditahan, dan itu sudah mulai dijawab satu persatu. Dan saya sebutkan sebelumnya Veronica bahwasanya Rizik Syihab tidak ditahan karena memang 2 pasal yang disangkakannya tidak lebih dari 5 tahun, lalu juga nanti akan diberikan surat pemanggilan pertama, 7 hari dari surat pemanggilan pertama tidak dihimbau, nanti akan diberikan surat pemanggilan kedua. Seperti itu sistematikanya, Veronica. Sejauh ini kami masih menunggu, tampaknya Kabid Humas Polda Jawa Barat masih melayani sejumlah televisi di dalam sana. Kami masih terus ini seperti mengantre begitu, menunggu giliran dari informasi yang nanti akan diberikan oleh Kabid Humas Polda, maksud kami Jawa Barat. Ini cukup menarik, Eliza Hasan, maksud kami Veronica, karena memang kurang lebih kami menunggu dari pukul 6 pagi di Mabes Polda Jawa Barat. Akhirnya keputusan pun sudah diambil. Ini mungkin akan mengagetkan sebagian pihak, mungkin akan juga menarik perhatian sebagian pihak yang memang menunggu apakah memang kasus dari pelecehan lambang negara ini akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Veronica.
Baik, Adit, saya paham maksud Anda. Artinya konferensi pers saat ini sedang berlangsung seperti itu ya. Konferensi pers dari pihak kepolisian masih berlangsung dan sedang menjawab pertanyaan sejumlah pihak televisi begitu. Tapi adakah kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian langkah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Ya, Veronica, langkah selanjutnya yang akan dilakukan pastinya mengirimi surat dari Polda Jawa Barat ini kepada pihak Rizik Syihab sebagai tersangka. Nantinya Polda Jawa Barat ini akan menunggu tindak lanjut apakah surat dari pemanggilan yang pertama ini akan ditanggapi oleh Rizik Syihab. Nah, jika nantinya tidak ditanggapi ini selama 7 hari, Veronica, Polda Jawa Barat akan mengirimkan surat kedua. Nah, jika surat kedua tersebut tidak lagi ditanggapi ataupun tidak datang Rizik Syihab ke Mapolda Jawa Barat ini, maka Polda Jawa Barat akan mengirimkan surat ketiga atau jemput paksa. Seperti itu, Veronica. Terima kasih laporan Anda. Adit, kita akan mengupdate terus dari Anda usai konferensi pers yang masih berlangsung hingga saat ini. Terima kasih reporter Aditya Warman dan juru kamera Hafiz Al-Rashid melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Ya, dan pemirsa, kita akan bergabung dengan Kabid Humas Mapolda Jawa Barat, Bapak Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore, Pak Yusri Yunus. Baik, reporter kami Aditya Warman yang akan berbincang dengan Kabid Humas Mapolda Mapolda Jawa Barat. Ya, Veronica, terima kasih. Saat ini saya sedang berada bersama Kabid Humas Polda Jawa Barat, yaitu Kombes Pol Yusri Yunus. Nanti Bapak akan memberikan sedikit informasi mengenai penetapan ataupun penaikan status Rizik Syihab sebagai tersangka. Bapak, terima kasih atas waktu bersama kami. Bapak bisa dijelaskan kepada teman-teman Berita 1 TV bagaimana proses penetapan ini? Sepertinya cukup lama penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka ini. Sebenarnya bagaimana Pak prosesnya, Pak? Oke, terima kasih. Memang ini berjalan kurang lebih 8 jam ya. Hari ini kita laksanakan gelar perkara yang ketiga. Sebenarnya gelar perkara yang ketiga ini cuma melengkapi dari hasil gelar perkara yang kedua minggu lalu. Dari hasil gelar perkara minggu lalu bahwa ada beberapa saksi-saksi lagi yang harus diperiksa, termasuk saksi ahli. Dari 15 saksi sampai dengan hari ini terperiksa 18 saksi. Berarti ada 2 saksi di luar yang mengetahui pada saat itu. Kemudian ada beberapa bukti dokumen-dokumen lain yang harus dilengkapi. Ya, dan ini semuanya sudah terlengkap hari ini. Kemudian jam 11 pagi tadi kita laksanakan gelar perkara. Untuk laksanakan gelar perkara sampai dengan pukul 18.00 kurang lebih jam kita lakukan gelar perkara, dan hasilnya bahwa persangkaan di pasal 154A dan pasal 320 di KUHP ini sudah memenuhi unsur-unsur ya untuk bisa menaikkan status tersangka bagi Rizik Syihab dari saksi menjadi tersangka. Nah, ke depan secepatnya akan kita lakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk kita panggil sebagai tersangka, kita lakukan pemeriksaan ulang. Oke, Pak Yusri, ini terkait masalah penetapan dalam penyidikan di Kapolda Jawa Barat ini, apakah seluruh dari penyidik Polda Jawa Barat ini setuju untuk menaikkan statusnya? Apakah ada perbedaan pendapat nih Pak di dalam penentuan penaikan status ini? Sebenarnya sudah dilengkapi aja ya, melengkapi semua bukti-bukti yang ada, kemudian melengkapi juga saksi-saksi yang ada yang bisa memenuhi unsur-unsur yang saya katakan tadi. Ya, dan semuanya selama 1 minggu ini sudah terpenuhi semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah bisa berdasarkan kesepakatan dari penyidik. Ya, penyidik sini karena memang kan penyidik adalah sesuai dengan pasal 1 angka 2 di dalam Undang-Undang Nomor 881, tindakan seorang penyidik dalam yang diatur dalam aturan perundang-undangan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan untuk membuat terang suatu perkara ya untuk bisa menaikkan menjadi tersangka. Inilah salah satu bentuk keprofesionalan polisi, dan percayakan kepada kami akan menyidik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pak Yusri, ini kan nanti langkah selanjutnya akan dipanggil surat panggilan pertama. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya sebelum-sebelumnya pastinya Pak Rizik Syihab ini membawa masanya. Ini pandangan dari Polda Jawa Barat ini seperti apa? Apakah ada himbauan terkait masalah larangan ini? Harapan kami bisa lebih percaya kepada tindakan kepolisian. Kami profesional dalam hal ini, ya, profesional dalam hal menyidik. Kami harapkan beliau bisa hadir sendiri dan ditemani cukup dengan pengacara saja, tidak usah dengan membawa massa. Itu harapan kami. Tapi toh kalau memang mau ini silakan saja. Ada aturan di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2008 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Selama itu terpenuhi, silakan saja. Kami tidak ini, tapi harapan itu yang pertama kami harapkan. Percayakan kepada penyidik dalam hal ini. Kami profesional. Tindak demikian. Pak Yusri, terakhir di sini, ini terkait masalah pengamanan, apakah ada pengamanan khusus yang nantinya akan dikerahkan oleh Polda Jabar terkait masalah pemanggilan Rizik Syihab? Kalau memang dengan membawa massa ya kami akan tetap laksanakan pengamanan. Ya, kita mengharapkan Bandung ini menjadi aman ya,
kondusif karena memang dasarnya Bandung memang sudah adalah kota yang memang aman. Itu yang kita harapkan dan saya yakin masyarakat pun mengharapkan sama dengan apa yang diharapkan oleh pihak kepolisian. Satu lagi Pak, ini terakhir apakah sudah ada reaksi dari pihak tersangka terkait masalah keputusan ini? Kami mengharapkan legowo daripada saudara Rizik Sihab dalam hal ini ya, karena ini adalah bentuk ketaatan hukum bahwa memang hukum adalah panglima daripada segalanya. Itu harapan kami dan percayakan kepada kami akan bertindak secara profesional. Ya. Oke, terima kasih Pak Yusri atas waktunya bersama tim Berita 1. Selamat menjalankan tugas selanjutnya. Terima kasih Pak Yusri. Ya, Veronica dan juga pemirsa, baru saja perbincangan singkat kami dengan Kadif Humas Polda Jawa Barat, yaitu Yusri Yunif, terkait masalah penetapan ataupun peningkatan status dari tadinya saksi menjadi tersangka atas nama Rizik Sihab Veronica Muniaga. Baik, terima kasih Adit. Kita akan mengupdate terus dari Anda. Kembali menyapa rekan ataupun juga reporter kami Aditya Warman yang masih berada di Mapolda Metro Jawa Barat. Iya, Adit, bisa digambarkan bagaimana situasi di Mapolda Jawa Barat saat ini pasca penetapan Rizik sebagai tersangka? Ya, Veronica Muniaga, memang tidak ada perubahan yang cukup berarti dari pagi tadi pemantauan tim Berita 1 sebelum Rizik Sihab ditetapkan sebagai tersangka maupun sekarang setelah Rizik Sihab ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan ataupun penodaan terhadap lambang negara. Veronica masih sama seperti yang tadi, sejumlah awak media masih berada di sekitaran dari gedung utama Mapolda Jawa Barat. Bisa dilihat di belakang saya, Veronica, ini merupakan pintu utama, masih terlihat sejumlah mobil pengawalan, lalu juga bisa lihat di dalam sana, Veronica, ada sejumlah awak media yang masih mewawancari secara eksklusif Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus. Sejauh ini belum ada tanda-tanda yang berarti dari mungkin adanya nanti penolakan dari sejumlah massa pendukung Rizik Sihab terkait masalah penaikan status Rizik Sihab sebagai tersangka. Rizik Sihab ditetapkan sebagai tersangka terkait masalah penodaan lambang negara Pancasila khususnya dan juga pencorengan nama baik dari proklamator Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Kembali bisa disampaikan di sini, Veronica, bahwasanya penjagaan memang tidak terlihat signifikan ditingkatkan di sekitar dari lokasi Mapolda Jawa Barat. Saya bisa melihat di sana pintu utama ataupun pintu masuk utama dari Mapolda Jawa Barat hanya dijaga sejumlah kepolisian, walaupun memang kita belum mengetahui berapa jumlah polisi yang berada di sana, namun kami melihat tidak ada perubahan yang cukup signifikan dari setelah ditetapkannya Rizik Sihab sebagai tersangka. Sejumlah antisipasi juga nantinya pastinya akan dilakukan oleh Mapolda Jawa Barat terkait masalah adakah nanti para massa yang merasa dirugikan terkait masalah peningkatan status Rizik Sihab sebagai tersangka. Itu informasi yang dapat kami sampaikan dari Mapolda Jawa Barat terkait masalah pengamanan, Veronica. Ya, baik Adit, kami akan kembali mengupdate informasi dari Anda, khususnya apabila kemudian terjadi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya proses selanjutnya terkait dengan penetapan status tersangka Rizik Sihab. Terima kasih Aditya Warman dan juru kamera Hafiz Al-Rashid dari Mapolda Jawa Barat. Anda kembali bersama kami di Breaking News. Pemirsa, Mapolda Jawa Barat menetapkan Rizik Sihab sebagai tersangka kasus penistaan lambang negara Pancasila. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara hari ini. Rizik ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan 18 saksi dan ada 5 saksi ahli yang didatangkan. Di antaranya ahli sejarah, filsafat, bahasa, pidana, dan cyber. Setelah pemeriksaan selesai, Mapolda Jawa Barat menetapkan Rizik sebagai tersangka. Rizik Sihab disangkakan pasal 154A tentang penghinaan lambang negara dan pasal 320 tentang pencemaran nama baik.
Sementara itu, pihak FPI meminta polisi menangani laporan Sukmawati Soekarno Putri secara profesional. Pihaknya akan menaati proses hukum yang berjalan. FPI meminta agar pernyataan yang disampaikan polisi nantinya tidak provokatif. Meski Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka, sebelumnya FPI berjanji akan menaatinya dan akan menghadapinya melalui proses hukum. Sebelumnya polisi sudah melakukan 2 kali gelar perkara terkait dugaan penghinaan lambang dan dasar negara Pancasila yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri pada November 2016 lalu. Ini dari teman-teman juga. Kasih pintu, ya sebelah kanan. Kasih pintu jalan. Terus. Ada perempuan, tolong ada perempuan. Ada perempuan. Ya. Sehat walafiat. Ayo mari semua. Awas jangan dorong. Ya. Ya, dan pemirsa, saat ini kita tersambung melalui sambungan telepon dengan penasehat advokasi Sukmawati Soekarno Putri, Jongla Patria. Selamat malam. Malam, Mbak. Ya, kalau melihat penetapan status tersangka Rizik Syihab saat ini, apa tanggapan dari pihak penasehat advokasi sendiri? Ya, kalau saya lihat itu kan sudah berjalan dari bulan Oktober ya. Laporan Mbak Sukmawati Soekarno Putri 27 Oktober tahun kemarin ya kan. Proses demi proses kita tunggu dan ternyata memang polisi bekerja dengan baik ya kan, dan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi-fungsinya. Kemudian saya lihat lagi bahwa penetapan tersangka kan itu tidak sembarang ya kan. Ya. Tentunya dengan penelitian, penyidikan dan sebagainya, gelar perkara dan sebagainya, itu kan koridornya kepolisian dan kita mengapresiasi kerja kepolisian begitu, Mbak. Ya, baik, Pak Jongla. Tapi kita tahu bahwa dari pihak kepolisian pun harus sampai melakukan gelar perkara 3 kali dan ini adalah kali ketiga. Dan ada kemudian yang menyampaikan bahwa pihak kepolisian terkesan berhati-hati dalam mengusut kasus yang melibatkan Rizik Syihab ini. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang terkesan seperti itu? Padahal sebenarnya sudah jelas apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab itu menista lambang negara dan juga pencemaran nama baik, dan itu sudah ada aturan yang tertulis di undang-undang. Ya, kalau penistaan penodaan Pancasila itu kan pasalnya jelas 154A ya kan, pencemaran nama baik 310 ya kan, dan lain sebagainya. Tapi untuk menetapkan seorang tersangka kan tidak boleh sembarangan ya kan. Itu adalah harus diprediksi dan dianalisa dan dirangkum dalam sebuah kekuatan hukum sehingga terjadilah proses akhirnya menjadikan seseorang jadi tersangka, bukan begitu kan? Nah, namun demikian kita tidak mengatakan bahwa wah si Rizik begana begini, Habib begini. Enggak, kita serahkan pada hukum yang berlaku, koridor hukum. Kita selalu berkonteks dalam koridor hukum ya kan. Itu aja kalau saya, artinya bahwa kalau nantinya memang Habib Rizik menyatakan tidak sependapat dengan apa yang kami laporkan, ya silakan nanti di pengadilan kan. Dia akan berargumentasi dengan pengadilan, di pengadilan itu hak dia juga untuk membantah ya kan, di pengadilan begitu, Mbak. Baik, Pak Jongla, artinya sejauh ini kemudian apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian mungkin sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan dan sudah sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang. Kedepannya, apakah mungkin dari pihak kuasa hukum ataupun juga penasehat advokasi Ibu Sukmawati akan terus mengawasi proses atau jalannya proses hukum terhadap Rizik Syihab ini? Ya, kita kan Mbak Sukmawati melaporkan dan saya sebagai profesional jelas akan melihat terus perkembangan dan mengawasi perkembangannya sampai pada detik-detik keputusan terakhir di pengadilan ya kan. Dan nggak mungkin kita akan berdiri ya kan. Kita akan melihat sesuatu perkembangan yang terjadi dan ini konteks sama sekali konteks hukum
profesional hukum aja gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Jongla Patria sudah bergabung bersama kami. Kita berharap kemudian proses hukum yang berjalan bisa berjalan dengan baik, khususnya yang melibatkan tersangka Rizik Syihab terkait dengan penistaan lambang negara. Untuk mengetahui perkembangan dari penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus penghinaan Pancasila, kita langsung bergabung dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Hafiz Al-Rashid di Mapolda Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat. Adit, setelah ditetapkan sebagai tersangka, kapan Rizik Syihab rencananya akan dipanggil dalam status sebagai tersangka? Valerina Daniela, memang secepatnya Polda Jawa Barat akan mengirimkan surat panggilan pertama ataupun panggilan 1 yang ditujukan kepada tersangka Rizik Syihab. Rencananya memang surat tersebut akan dikirimkan langsung mulai terhitung besok hari Selasa, dan terhitung dari hari Selasa tersebut 7 hari dari pengiriman surat pertama nantinya akan, jika nanti tidak direspon ataupun tidak ditanggapi oleh Rizik Syihab itu sendiri untuk datang ke Kapolda Jawa Barat, maksud kami ke Polda Jawa Barat, nanti pihak dari Polda akan mengirimkan kembali surat panggilan kedua. Nah, jika nanti surat panggilan kedua ini juga selama 7 hari tidak diimbaukan ataupun tidak ditanggapi oleh Rizik Syihab, nantinya Polda Jawa Barat akan mengirimkan surat peringatan 3, bersama dengan itu ialah jemput paksa. Nah, selagi menunggu masalah surat tersebut nantinya dikirimkan ke Rizik Syihab, Polda Jawa Barat memang sejauh ini masih menyiapkan sejumlah antisipasi terkait masalah apakah nanti adanya massa dari FPI yang kurang setuju ataupun tidak menyetujui atas penaikan status tersangka yang dilimpahkan ataupun disandang oleh Rizik Syihab saat ini. Valerina Daniela, dapat kami sebutkan Rizik Syihab diberikan status tersangka terkait masalah penodaan lambang negara yaitu Pancasila dan juga penodaan ataupun pencemaran nama baik sang proklamator Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Sebelumnya memang ini dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri terkait masalah pidato ataupun pembicaraan dari Rizik Syihab di depan ratusan bahkan ribuan umat di lapangan Gazebo Kota Bandung pada tahun 2011. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat terkait masalah daerah yang dialami ataupun daerah yang memang menjadi lokasi dari pelanggaran ataupun penodaan terhadap lambang negara tersebut, Valerina. Selain itu dapat kami informasikan sedikit kembali, Valerina, bahwasannya status tersangka Rizik Syihab ini memang diberikan Polda Jawa Barat setelah Polda menggelar ketiga kalinya gelar perkara. Gelar perkara ketiga kalinya ataupun ketiga ini memang dilaksanakan hari ini di Mapolda Jawa Barat. Memang waktu dari penyelenggaraan ataupun gelar perkara ini dimulai sejak pukul 11 siang pagi tadi hari dan juga berakhir sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat. Di dalam gelar perkara tersebut, para penyidik dari Kapolda, maksud kami Mapolda Jawa Barat ini ataupun mengumpulkan sejumlah informasi yang masih dirasa penting dan juga melengkapi sejumlah unsur-unsur dari 2 pasal yang disangkakan. Kami dapat sebutkan kembali, Valerina, 2 pasal yang dikenakan ataupun disangkakan kepada Rizik Syihab. Yang pertama ialah pasal 154A terkait masalah penodaan terhadap lambang negara, dan yang kedua ialah pasal 320 terkait masalah pencemaran nama baik. Dan berdasarkan asumsi ataupun berdasarkan hasil yang ditemui oleh tim penyidik Mapolda Jawa Barat, akhirnya Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Mapolda Jawa Barat juga telah memeriksa sejumlah saksi. Sejauh ini sudah ada 18 saksi, termasuk 5 saksi ahli yang sudah dipanggil oleh Mapolda Jawa Barat untuk dimintai keterangannya terkait masalah unsur-unsur apa saja yang ingin digali oleh Mapolda Metro Jaya. Dapat kami sebutkan ada 5 unsur penting yang sesungguhnya dapat membuktikan Rizik Syihab melakukan penodaan terhadap lambang negara dan juga pencemaran nama baik. Dapat kami sebutkan di sini ada 5 unsur yang dilengkapi yang sudah berhasil dikumpulkan oleh Mapolda Metro Jaya. Yang pertama ialah unsur sejarah, lalu juga filsafat, bahasa, pidana, dan juga cyber. Kelima unsur tersebut didapat langsung dari saksi ahli yang memang didatangkan dari
macam-macam expert ataupun keahliannya masing-masing, Valerina. Nah, selain itu gelar perkara ketiga ini menghabiskan waktu sekitar 7 hingga 8 jam. Nah, di dalam gelar perkara tadi memang kami mendapat kabar bahwasannya gelar perkara ini hanyalah gelar perkara pelengkap dari 3 unsur saja yang belum didapat oleh Mapolda Metro Jaya. Dalam gelar perkara nomor 2 di seminggu yang lalu, Mapolda Jawa Barat ini sudah berhasil mengumpulkan sekitar 8 unsur. 3 unsur lagi didapat di gelar perkara ketiga yang baru saja selesai sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Sejauh ini kondisi di Mapolda Jawa Barat masih terlihat ramai begitu, awak media masih memadati sekitar kawasan gedung utama dari Mapolda Jawa Barat. Sejauh ini memang Kabid Humas Polda Jawa Barat yaitu Yusri Yunus masih berada di sini, masih menanggapi pendapat ataupun pertanyaan dari sejumlah media yang ingin mengklarifikasi ataupun menanyakan lebih lanjut terkait masalah langkah apakah yang nanti akan diambil setelah Mapolda Jawa Barat ini mengirimkan surat panggilan pertama. Valerina, Daniela. Terima kasih reporter Aditya Warman dan juru kamera Hafiz Al Rashid melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat.